Sapa Indonesia edisi Ramadan, kita masih di kediaman dari Rano Karno. Assalamualaikum semuanya. Pas sekali momennya. Buka puasa masih 15 menit makanan udah lengkap. Oh, itu kan kebiasaannya orang Indonesia biasanya. Wah, kalau tiap makan tuh lapar mata sebetulnya. Tapi kenapa ini posisi bala-bala atau bakwan ini di depan bukan karena permintaan saya tapi permintaan Bang Rano. Memang ya. Saya kebiasaan artinya bala-bala itu deh apa lontong apa namanya? Harus ada. Pasti kalau buka puasa ini dulu makan biasanya habis taraweh baru makan. Oh, itu nggak diingetin gorengan, kolesterol. Enggak, tapi kan adanya bapak tuh cuman bulan puasa maunya makan bakwan. Kalau nggak bulan puasa nggak mau. Di bulan puasa tuh harus. Cuman itu tok Itu aja. tok. Kenapa Bang? Apa yang Ada paling- ceritanya kah? Ada sejarah apa sebetulnya? Sebetulnya kita mau makan bukan bala-balanya, cabenya. Cuman kalau makan cabe doang kan nggak seru. Ya jelas. Kita semua suka pedas berarti. Bang Karno suka pedas ya. Apa makanan favorit lain Bang Karno kalau misalnya di bulan Ramadan atau lagi pas Lebaran itu yang pengen dan harus ada yang beliau inginin tuh apa? Gulai otak. Kolesterol semua makanannya. Betul, makanya aneh kan gulai otak. Gulai Paling otak. senang gulai Kalau otak. Padangnya pastilah. Iya. Boleh otak, tapi enggak sebetulnya enggak. Enggak harus. Sering lah. Kalau Lebaran karena kebiasaan aja minimal harus ada. Harus ada. Rendang, gulai otak, lontong cap lontong gome. cap gome. Ya udah gitu-gituin aja lah. Lidah selera asal memang nggak bisa ya. Minang punya. Nah, ini adalah puasa pertama, Ramadan pertama setelah Bang Rano ini mengabdikan diri kepada masyarakat. Hampir 10 tahun. Ya. Gimana rasanya, Pak? Saya akan absen satu-satu nih. Ya, kesan keluarga setelah Bang Rano di tahun ini, Ramadan tahun ini bisa full di rumah. Jelas kita lebih seneng, lebih bahagia, anak-anak apalagi. Jadi waktunya lebih banyak di rumah dan jadi bisa membagi waktu. Sekarang kalau dulu kan kita kan tinggal di Serang kan, anak-anak di sini gitu. Jadinya kan susah untuk ngatur waktunya. Buka puasanya juga jarang, paling seminggu sekali ya. Sabtu Minggu aja. Tapi selalu disempatkan ya kalau buka sama anak-anak. Selalu disempatkan. Hanya waktunya sedikit betul. Bener deh ya. Kamu senang sekali, Pak. Ya, Bapak lebih sekarang enak di sini. sekarang sih, karena kan papa sering di rumah. Kalau dulu kan aku harus ikut ke Serang dulu baru bisa buka puasa sama papa. Kalau sekarang tiap hari papa di rumah. Kayak gini, artinya dulu sejak saya masih jadi orang film, tahu sendiri kan, juga termasuk jarang di rumah. Ya, anak-anak juga agak protes. Nah, apalagi setelah menjabat, itu memang boleh dikatakan Jauh lebih padat lagi. jauh lebih padat lagi. Dan masalahnya juga lokasi. Kita kan saya sama Mbak Dewi tinggal di rumah dinas di Kota Serang. Anak-anak di sini. Dulu masih ada ibu, jadi anak-anak nemenin ibu kan. Sekarang ibu udah hampir 2 tahun meninggal. Jadi dulu memang setiap Jumat saya pulang gitu loh ke sini. Tapi karena ibu udah nggak ada ya, artinya lebih ngumpul ya dengan keluarga semuanya, dengan adik-adik. Apa sih bentuk dukungan keluarga pada saat Bang Rano menjabat dan setelah Bang Rano kalah? Kemarin. Dukungannya tetap sama. Kita sampaikan sama bapak bahwa menang kalah itu hal biasa, ya kan. Yang penting sekarang kita lebih happy, lebih senang karena waktunya jauh lebih banyak pada kita semuanya. Tapi jujur waktu kemarin Bang Rano kalah itu seneng atau sedih sebetulnya kalau dari Sebetulnya Mas? kalau dibilang sedih ya enggak, tapi kan kita memang dari awal sudah siap untuk kalah dan untuk menang. Oke. Jadi pada saat kalah ya itu sudah yang terbaik menurut Allah. Jadi kita nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kan kalau namanya peperangan kan ada menang ada kalah, nggak apa-apa. Sudah mempersiapkan. Yang penting sudah menjabat dan mengabdi Betul, dengan sebaik-baiknya. betul. Oke. Kita kembali ke saudara-saudarinya. Ya. Mbak Santi. Mbak Santi, gimana apa yang dirasakan oleh Mbak Santi dan juga Bang Nurli di sana setelah akhirnya Bang Rano sekarang sudah punya waktu lebih lengang, lebih banyak bersama keluarga, terlebih pada saat puasa dan Ramadan ini. Pastinya lebih gampang aja ketemunya ya. Terus di grup WA keluarga lebih aktif. Biasanya kan paling jarang komen Oh, gitu, gitu? ya, cuman denger atau baca aja. Sekarang malah paling aktif di grup WA. Paling sering beliau ngomong apa kalau di grup? Bercandaan aja sih. Bercanda ya? Bercanda. Bener-bener lega Bang ya sekarang. Kalau Bang Nurli dari sisi Bang Nurli yang paling dirasakan, yang paling berubah, paling signifikan setelah Bang Karno akhirnya tidak menjabat lagi, apa tuh?
Ya, yang pasti kalau saya lihat kembali kepada kehidupan dulu ya, bermain pohon. Oh ya. Iya, dulu juga bermain antorium kan. Nah, sekarang udah kembali lagi kepada pohon. Kembali kepada tanaman. Ya, tanaman lagi sibuk dengan tanaman lihat. Apakah ada rutinitas atau kegiatan yang biasa dilakukan antar saudara selain buka bersama ini? Adakah? Ya kumpul tiap bulan. Tiap bulan tuh selalu kumpul Insya memang. Allah kita tiap bulan Insya Allah pasti kumpul. tiap bulan kumpul. Tapi bagaimana dengan karir politik dari seorang Rano Karno? Apakah akan terus berlanjut atau stop sampai di situ? Insya Allah saya masih berlanjut di politik. Saya masih kembali membantu DPP. Artinya, tapi untuk mungkin dalam setahun ini saya memang minta waktu untuk istirahat. Istilahnya refreshing dulu lah. Tapi bukan berarti saya tinggalkan politik. Jadi masih aktif di partai? Masih aktif di partai. Apa nih cita-cita seorang Rano Karno untuk dunia politik Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia? Kalau kita lihat kan gejolaknya akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini begitu luar biasa efeknya ya. Betul. Bahkan sampai isu toleransi dan Betul, pecahnya betul. NKRI ke sana. Betul. Apa nih cita-cita? Apakah mungkin ada? Saya sebetulnya pernah menulis kira-kira 15-17 tahun yang lalu. Indonesia ini mengalami satu shock culture yang sangat berat. Terutama dengan era media, televisi swasta. Iya. Itu kan penetrasi informasi begitu luar biasa. Belum lagi internet. Belum lagi masuk internet, sekarang masuk lagi yang namanya sosial media kan. Dan terasa lah sekarang ini. Masyarakat kita ini kan boleh dikatakan 20% orang tahu tentang dunia maya. Tapi 80% saya yakin masih nggak paham. Yang namanya hoax, yang namanya ya isu-isu itu sangat mudah diserap kan. Nah, kemajuan teknologi itu sangat dekat saat ini zamannya era milenial dengan anak-anak muda. Ya. Ada Dea di sini. Nah. Dea, kalau misalnya kamu yang pasti banyak terlibat ya dengan media sosial, aktif nggak sih sebetulnya? Kamu di media sosial? Dia aktif ya? termasuk aktif. Saya bukan nggak punya waktu. Jadi kadang-kadang foto saya kirim ke dia yang olah. Oh. Instagram papa, semua pokoknya papa yang punya papa tuh aku yang pegang karena papa kan gaptek jadi aku sendiri. Papanya gaptek. Karena terlalu banyak. Ada WA, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada waduh, pusing saya. Berarti Dea di sini aktif yang admin ya, menjadi admin untuk sosial medianya Rano Karno, betul? Sudah berapa aku lama? mama sama papa aku pegang. Oh gitu. Udah berapa lama? Kan udah ngerti. Kalau papa baru, kalau mama udah dari tahun lalu. Oh, oke. Ini yang menjadi catatan di dunia media sosial adalah tanpa batas. Jadi semua orang bisa mengunggah dan memposting apa saja. Orang bisa berkomentar apa saja. Pasti kamu pernah mendapatkan komentar-komentar. Oh, langsung jawab. Oh, sering. Bulian. Iya, tapi aku kadang tanya papa dulu balasnya gimana. Tapi aku nggak sendiri langsung aku jawab, nggak. Aku tanya papa dulu, biar nggak salah. Kamu nggak ngerasa sedih saat ada komentar buruk kepada orang tua? Aku sih ngamuk-ngamuk terus, tapi gitu ya? kan nggak boleh ngamuk kan kalau di Ngamuk terus? Jadi ya udah ke papa dulu. Jadi sekarang sudah mulai terbiasa dan tahu cara mengatasinya.